Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Bandung, mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan saat ini saya akan membuat langkah-langkah konfigurasi routing statik dengan paket tracker. Oke, pasti kalian belum tahu apa itu routing statik. Oke, routing statik merupakan metode routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus menyeting dan mengkonfigurasi router secara manual, atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Karena itulah, metode ini biasanya hanya dilakukan pada jaringan berskala kecil dan tidak diterapkan pada jaringan berskala besar. Jaringan berskala besar umumnya menggunakan metode dinamis. Untuk cara kerja routing statis ini, terdapat 3 bagian cara kerja routing statis, yaitu yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Seseorang administrator harus mengkonfigurasi dan menginput perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan metode routing statis. Untuk lebih jelasnya, kita mulai langkah-langkahnya. Oke, pertama-tama kita siapkan perangkatnya dulu. Lalu kita ambil satu router. Oke, kita sudah ambil satu router. Lalu ambil 2 switch. Oke, yang terakhir kita ambil 4 klien, yaitu 2 PC dan 2 laptop. Oke, jika sudah selesai, hubungkan router ke switch 1 dan switch 2 menggunakan kabel strike phase, Ethernetnya 0 atau 1. Lanjut hubungkan lagi switch 1 ke PC 1 dan PC 2 menggunakan kabel strike phase, Ethernetnya 1 atau 2 dan 2 atau 1. Ulangi untuk switch 2 isinya sama seperti switch 1 ya. Oke, yang kedua sekarang kita kasih IP ke router dan menyalakan portnya. Caranya kita klik router, masukkan ke CLI. Kita masukkan ke CLI, ketik enable, lalu ketik configure terminal, konfigurasi port kiri, gateway jaringan kiri, masuk ke port interface phase Ethernet 0/0 dan dikasih IP address 126.10.5.1, lalu 255.255.255 dan .248. Nyalakan port no shutdown, jadi port akan berubah hijau. Nah, setelah itu kita keluar atau exit. Setelah selesai kita keluar atau exit. Oke, selanjutnya kita konfigurasi port kanan, gateway jaringan kanan ya. Untuk masuk ke portnya itu, kita interface phase Ethernet 0/1 dan dikasih IP address 172.16.10.1, 255.255.255.248. Nyalakan port no shutdown. Nah, untuk port ini akan berubah jadi hijau. Nah, jika selesai dan jika berhasil, kita keluar atau exit kembali. Kita klik exit. Kita ketik exit. Ketiga, mengatur IP client atau jaringan lokalnya. Nah, sekarang kita harus kasih alamat IP yang benar ke semua PC atau laptop, termasuk memberitahu mereka kemana harus pergi atau gateway-nya. Atur klien jaringan kiri, PC 1 dan PC 2. Klik PC 1, lalu kita carikan desktop, masuk ke menu IP konfigurasi, masukkan IP address yang masih satu keluarga atau satu subnet. Nah, setelah itu
IP address yang dimasukkannya adalah 126.10.5.2. Oke, jika sudah selesai, subnet mask itu memakai IP 255.255.255.248. Default gateway-nya tulis alamat gerbangnya, yaitu IP router. Nah, untuk IP routernya itu 122.10.5.1. Oke, kita lanjut ke PC 2. Karena PC 1 sudah selesai, kita lanjut ke PC 2. Untuk pengerjaannya sama kayak PC 1, cuman di IP address-nya akhirannya diganti menjadi 3. Jadi 126.10.5.3. Nah, untuk subnet mask-nya dan default gateway masih sama seperti PC 1 ya. Oke, atur klien jaringan kanan. Nah, oke, setelah selesai kita atur jaringan klien kanan laptop 1 dan laptop 2. Pengerjaannya sama dengan PC 1 dan PC 2, cuman untuk IP address-nya beda. Kita ganti menjadi 172.16.10.2. Ini IP address buat laptop 1 ya. Nah, untuk subnet mask-nya sama 255.255.255.48. Oke, dan default gateway-nya 172.16.10.1. Untuk IP address laptop 2 sama kayak yang laptop 1. Akhirannya diganti menjadi 3. Jadi 172.116.10.3. Nah, untuk subnet mask-nya dan default gateway-nya sama kayak laptop 1. Oke, jika sudah selesai, setelah langkah ini selesai semua, PC dari jaringan kiri sudah bisa di-ping ke PC dari di jaringan kanan, karena semua terhubung pada satu router yang sama. Oke, untuk IP route-nya sudah sama. Baru akan kita pakai kalau kita punya router kedua untuk pencapaian jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router. Oke, setelah selesai kita lanjutkan lagi. Kita cek satu persatu lagi, Nah, jika di-ping berhasil, berarti sudah benar. Dan jaringan sudah hijau juga ya, ini berarti udah benar. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Saya Fajar Saputra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.